Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Fauziah dengan NIM 2423210159. Langsung saja. Soal nomor 1. Menurut saudara, bagaimana mengimplementasikan kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari? Jelaskan dengan alasan. Jawabannya, mengimplementasikan kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya nggak sulit, asalkan kita punya niat dan usaha. Ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sebagai petunjuk hidup. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Jadi, kalau ada masalah atau kebingungan, coba deh cari solusinya dalam Al-Quran. Misalnya, kalau kita merasa sedih, kita bisa baca surat Al-Insyirah yang mengingatkan kita kalau setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Yang kedua, diamalkan. Dalam perilaku nggak cukup hanya dibaca, tapi juga harus dipraktikkan. Contohnya, Al-Quran mengajarkan kita untuk jujur, sabar, dan berbuat baik ke sesama. Kalau kita benar-benar mengamalkan ini, pasti kehidupan kita lebih damai dan berkah. Dan yang ketiga, dibaca dan dihafalkan. Membaca Al-Quran itu ibadah yang mendatangkan pahala. Semakin sering kita membacanya, hati jadi lebih tenang. Kalau bisa, coba hafalkan ayat-ayat pendek yang bisa jadi pengingat dalam hidup sehari-hari. Yang keempat, sebagai sumber ilmu Al-Quran itu sumber ilmu yang luas. Banyak sekali pelajaran tentang sains, sejarah, dan akhlak yang bisa kita ambil. Jadi semakin kita mendalam isinya, semakin bertambah wawasan kita. Intinya, Al-Quran bukan cuma untuk dibaca, tapi juga harus dipahami dan diamalkan. Dengan begitu, hidup kita akan lebih terarah dan penuh berkah. Soal nomor 2. Apa pembelajaran yang kita ambil dari Al-Quran mulai dari proses pewahyuan dan penghimpunan Al-Quran? Jelaskan dengan alasan. Jawabannya, dari sejarah Al-Quran mulai dari proses pewahyuan sampai penghimpunannya ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ada beberapa diantaranya yaitu 1. Kesabaran dan ketekunan dalam menerima ilmu Al-Quran. Al-Quran gak terus sekaligus, tapi bertahap-tahap selama 23 tahun. Ini mengajarkan kita bahwa belajar itu butuh proses, gak bisa instan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri belajar dan menyampaikan wahyu sedikit demi sedikit agar lebih mudah dipahami dan diamalkan. Kedua, keaslian dan keotentikan. Al-Quran dijaga dengan sangat hati-hati, baik secara hafalan maupun tulisan. Ini mengajarkan kita pentingnya menjaga sesuatu yang berharga dengan sungguh-sungguh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus menjaga amanah dan kebenaran, seperti menjaga kejujuran dan integritas. Ketiga, kerjasama itu penting. Penghimpunan Al-Quran dilakukan dengan kerjasama banyak sahabat Nabi, terutama Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Zaid bin Sabit. Ini menunjukkan kalau dalam melakukan hal besar, kita butuh kerja sama tim. Dalam hidup pun kita nggak bisa sendirian, harus saling membantu. Dan yang terakhir, pentingnya menghafal dan menulis ilmu. Di zaman Nabi, Al-Quran dihafal dan juga ditulis berbagai media. Salah satunya seperti pelapah kurma. Ini mengajarkan kita untuk tidak hanya mengandalkan ingatan, tapi juga mencatat ilmu supaya nggak hilang. Dalam kehidupan modern, kita bisa menerapkannya dengan rajin mencatat hal-hal penting. Soal nomor 3. Al-Quran menjadi mukjizat bagi Rasulullah SAW, dan apa pendapat saudara terhadap pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah semua urusan manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Jawab dengan alasan. Jawabannya, menurut saya, pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah semua urusan manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup itu benar banget. Kenapa? Karena Al-Quran itu petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Kalau kita benar-benar menjadikannya sebagai pedoman hidup, pasti hidup jadi lebih terarah dan masalah pun lebih mudah dihadapi. Ada beberapa alasannya, yaitu Al-Quran memberikan solusi hidup. Dalam Al-Quran ada banyak petunjuk tentang bagaimana menghadapi masalah,
baik dalam urusan pribadi, keluarga, maupun sosial. Misalnya, saat kita sedang sedih atau stres, Allah sudah kasih jawaban dalam surat Al-Insyirah. Sesungguhnya, setelah kesulitan ada kemudahan. Ini menunjukkan kalau setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan yang kedua yaitu membimbing ke jalan yang benar. Kalau kita mengikuti petunjuk Al-Quran, kita nggak akan mudah tersesat dalam hidup. Contohnya, Al-Quran melarang kita dari hal-hal yang merugikan, seperti berbohong, malas, atau menyakiti orang lain. Kalau kita menjauhi hal-hal buruk ini, otomatis hidup jadi lebih tenang dan berkah. Yang ketiga, hati jadi lebih tenang. Banyak orang yang merasakan hidupnya berat karena terlalu banyak khawatir dan gelisah. Tapi dalam Al-Quran, Allah sudah janji, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi kalau kita rutin membaca dan memahami Al-Quran, hati kita akan lebih damai dan kita bisa menghadapi masalah dengan lebih bijak. Dan yang keempat, dikasih kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat. Allah nggak akan menyulitkan hambanya yang taat dan berpegang teguh pada Al-Quran. Dalam Quran surat At-Talaq ayat 2-3, Allah berfirman bahwa siapa saja yang bertakwa, Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesulitan dan rezeki dari arah yang tak terduga. Jadi kalau kita benar-benar mengamalkan Al-Quran, pasti ada kemudahan yang Allah kasih, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun kehidupan secara keseluruhan. Jadi kalau kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, Allah pasti bantu dan permudah urusan kita. Lanjut ke soal nomor 4. Apa yang saudara ketahui tentang metode penafsiran Al-Quran dan praktek penafsiran Al-Quran? Jelaskan dengan alasan. Jawabannya, ada banyak macam metode penafsiran Al-Quran, yaitu yang pertama, metode tahlili. Metode ini adalah yang paling tua dan paling sering digunakan. Menurut Muhammad Baqir As-Sad, metode ini disebut sebagai metode tajzi'i. Adalah metode yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan urutan-urutan ayat Al-Quran. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, tafsir ini dilakukan secara berurutan, ayat demi ayat, kemudian surat demi surat, dari awal hingga akhir, sesuai dengan susunan Al-Quran. Metode yang kedua yaitu metode ijmali. Metode ini adalah berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global, dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas, sehingga mudah dipahami. Urutan penafsiran sama dengan metode tahlili, namun memiliki perbedaan dalam hal penjelasan yang singkat dan tidak panjang lebar. Metode yang ketiga yaitu metode muqarrin, adalah penafsiran sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi, atau antara pendapat-pendapat para ulama. Tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Metode yang keempat yaitu metode maudhu'i, yaitu memilih satu tema dalam Al-Quran untuk kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut, baru kemudian ditafsirkan untuk menjelaskan makna tema tersebut. Jadi, setiap metode-metode di atas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Praktek penafsiran Al-Quran yaitu usaha untuk memahami dan menjelaskan isi Al-Quran supaya lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dengan makna yang dalam. Enggak semua orang bisa langsung mengerti tanpa tafsir. Sekian paparan dari saya. Bila ada kata salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.